Jangan lupa like, comment, and subscribe. Halo Car Lovers, kembali lagi bareng gua Teddy JL di channel YouTube Niki Motor. Nah, teman-teman, ini gua baru selesai upgrade satu mobil expander. Ini old school banget, teman-teman. Jadi barangnya juga barang-barang old school semua ya. Ini ada tweeter Morel Supremo, ada speaker mid monitor audio, ukurannya 4 inch guys. Gede-gede banget teman-teman. Nah, bagaimana caranya kita bikin pilarnya ya, sehingga nggak blind spot gitu ya, sehingga kualitas barang-barang old school ini masih bisa keluar dengan optimal ya, dipadukan dengan teknologi zaman sekarang ya, yaitu sistem DSP ya teman-teman. Jadi ceritanya begini teman-teman, ini mobil keduanya ya yang sudah bangun di Niki Motor. Mobil pertamanya juga kita pernah bikinin vlognya, yaitu Civic Type R ya, Civic Type R yang warna putih. Jadi ceritanya begini, Doi ini pemain audio lama juga nih teman-teman. Jadi saat mengupgrade si Type R itu sebenarnya tujuannya hanya pengen ala kadarnya aja, biar audionya yang tadinya ada yang udah mati gitu speakernya biar bisa normal kembali aja. Nah, cuman karena begitu dengar settingan yang udah kita bikin ya, gila, dengan barang seadanya aja suaranya enak banget gitu ya. Jadi gairahnya mulai timbul kembali nih. Barang-barangnya mulai korek-korek lagi di gudangnya nih. Temulah ini speaker-speaker lama nih. Ada Morel Supremo, ada monitor audio ya kan. Tadinya juga ada mid bass 8 inch, cuman setelah konsultasi kita bilang ini kurang applicable nih di mobil zaman sekarang. Kita kan nggak mau ngerusak mobil ya, ngerusak door trimnya untuk demi nanemin 8 inch-nya itu. Jadi ya sudah, akhirnya nggak apa-apa, kita kumpulin dulu barang-barangnya apa yang bisa kita pakai gitu ya. Terkumpul lah, ada tweeter Morel Supremo, mid range monitor audio 4 inch ya, mid bass nggak ada ya. Terus ada power Helix HXA 500 MK2 ya. Ini adalah power 5 channel. Wattnya nggak terlalu besar teman-teman, tapi kualitas komponennya bagus lah ya. Model yang semi transparan, yang covernya transparan. Power ini 5 channel kita putuskan untuk tetap kita pakai ya. Terus ada satu lagi power PPI ya. PPI ini juga power lama yang kualitasnya bagus. Nah, kita pakai juga rencananya untuk mendrive mid bass. Terus subwoofer juga punya 10 inch. Nah, 10 inch ini masih pas ya untuk expander ya. Jadi kita putuskan untuk pakai aja. Mereknya dari Linear Audio ya, teman-teman. Setelah kita tes semua perangkatnya ternyata berfungsi masih oke ya. Jadi mulailah kita rancang sistemnya nih untuk 3-way full aktif. Yang kurang adalah sepasang mid bass sama satu buah prosesor, ya kan? Nah, setelah kita lihat speakernya, kita kasih mid bass yang kira-kira sesuai colornya dengan speaker yang ada, yaitu kita kasih dari Scanspeak 18W ya, revelator ya, karena kita nyari tebelnya si ini supaya kira-kira karakternya masih nyambung sama monitor audio sama si tweeter Morel Supremo ya. Kalau di vlog kita yang lalu di mobil Yaris, Morel Supremo kita padukan dengan mid bass vokal ya. Kali ini kita coba dengan mid bass Scanspeak 18W yang nggak kalah bagusnya dengan vokal ya kelasnya. Oke. Nah, untuk prosesor, prosesor ini kita nggak mau ganti head unit di mobil ini. Jadi head unitnya masih bawaan Expander Ultimate ya teman-teman, kita nggak ganti. Nah, bagaimana untuk mencari resolusi tinggi gitu ya. Nah, kebetulan kita lagi first try juga nih di mobil ini untuk menggunakan DSP Zvox ZD84 DSD ya. Jadi prosesor ini sudah built-in dengan DSD player, yaitu high res media player ya. Bluetooth bisa, high res media player bisa. Jadi head unit orisinil otomatis nanti bakal dipakai hanya untuk lihat kamera mundur sama dengerin radio ya. Oke. Jadi source media player utamanya adalah si prosesor itu sendiri ya. Internal ampli dari prosesor ini sama sekali kita nggak pakai. Jadi kita keluarkan DSP-nya menjadi player dan DSP murni gitu ya. Oke. Semua perangkat mobil ini kita pasangkan di bagasi. Ada satu box sudut. Terus amplifiernya kita susun dengan 2 stack ya modelnya ya. Tapi end up sistemnya setelah kita bangun, bagasi tetap lega dan kelihatannya tetap orisinil. Hanya fungsi console box yang kita tiadakan karena kita perlu space untuk menaruh power amplifier. Jadi di sini juga ada controller si DSP-nya kita taruhkan di
posisi yang sangat terjangkau. Jadi kita sambil nyetir, mau putar volume juga enak, mau pencet next track dan segala macam juga enak ya teman-teman. Jadi ini ergonomisnya kita pikirkan banget, yang looksnya tetap oke. Untuk kabelnya kita rapikan dengan kabel klip ya, kabel klip supaya rapi gitu ya. Dudukannya kita bikin secara custom ya, supaya tidak mengganggu fungsional mobil yang lain gitu, tapi dipakai tetap masih enak gitu ya. Jadi gue sekalian review sedikit tentang fungsional dari DSP Zvox ini ya, karena ini masih barang baru ya. Ini buat ganti source-nya. Input selection-nya banyak sekali, ada optical input, coaxial input, built-in high-res player input ya kan. Terus high level input bisa dari head unit, ada lagi low level input, misalnya kita ada external DAP ya kan, atau audio player eksternal, itu masih bisa dipakai. Bluetooth audio juga otomatis bisa ya. Jadi ini lengkap sekali guys, dan processing suaranya otomatis karena sudah mensupport high res, pasti sudah bisa mengcover suara di frekuensi high res ya. Jadi nih dia keluar high resnya kalau misalnya. Nah ini menu browsernya juga enak sekali. Kita kalau memilih lagu ya kan, folder per foldernya juga enak sekali, dan hampir semua format lagu sudah bisa dibaca sama high-res player ini. Dan speednya cepat sekali teman-teman ya kan. Tuh ini FLAC 352,8K high-res ya. Jadi sudah tinggi sekali format yang bisa dibaca sama high-res player ini. Selain itu di controllernya prosesor ini juga sangat banyak fitur yang bisa kita atur. Di sini kita bisa atur selection playernya, Bluetooth mau otomatis apa enggak, internal amplifier bisa di on bisa di off. Kalau kita nggak pakai kita bisa just off aja, atau kalau kita pakai kita juga bisa on aja. Dan for your information ya teman-teman, prosesor ini sudah built-in dengan input dan output digital. Jadi optical input dan optical output, termasuk juga coaxial input, digital output juga sudah tersedia. Jadi prosesor ini bisa kita tandemkan dengan prosesor lain yang memiliki input digital. Jadi ini bisa berfungsi sebagai head unit yang built-in dengan 8 channel prosesor. Ya, 8 channel prosesor dengan menggunakan optical out-nya bisa ditandemkan dengan prosesor lain yang memiliki input digital. Jadi misalkan saya punya satu buah prosesor lagi yang memiliki 8 channel DSP. Let's say built-in 6 channel amplifier. Di Zvox udah built-in dengan 4 channel amplifier ya. 8 channel plus 8 channel DSP menjadi total 16 channel DSP. Amplifier yang 4 channel tambah dengan 6 channel built-in, jadi totalnya 10 channel amplifier ya. Jadi ini membuka pintu gerbang yang sangat luas sekali untuk upgrade sistem, di mana kita bisa memperbanyak driver di sebuah mobil. Misalnya depan kita main 3-way, tengah kita main 3-way juga, terus tambahan lagi kita ada surround speaker, tambahin lagi dengan ada center speaker ya. Jadi dengan DSP Zvox ini dikeluarkan lewat optical output ya, sudah bisa mempunyai high-res player, sudah mempunyai 16 channel prosesor, sudah mempunyai 10 channel amplifier. Keren banget ya guys. Banyak banget jadinya ya. Keren banget. Dan kita udah coba ya teman-teman. Ini ditandemkan dengan digital outputnya, itu tidak ada lagging sama sekali. Semua suaranya masih inline, tidak ada yang terganggu. Jadi keren banget deh. Jadi kita nggak perlu memakai prosesor yang sama, kita bisa memakai prosesor yang lain. Dan waktu kita play Bluetooth direct ke prosesor, itu tidak akan terjadi balap-balapan antara dua prosesor itu, karena mereka menjadi satu sistem gitu. Oke, baru nih teman-teman ya. Sebelumnya saya belum pernah mengcombine dua prosesor dengan memakai output dari salah satu prosesor utama ke prosesor 2. Jika kita memakai dua prosesor, selama ini selalu menggunakan head unit gitu. Jadi kita harus modalin head unit lagi gitu. Nah sekarang udah nggak perlu. Anda beli prosesor Zvox DSD tandem dengan satu buah prosesor lagi yang lebih high res, yang untuk menjadi prosesor utamanya. Prosesor bawaan dari Zvox DSD ini bisa kita pakai channelnya untuk secondary speaker, misalnya speaker row 2, center speaker, atau surround speaker. Oke, jadi keren banget ya. Jadi
Gokil ya. Gokil. Prosesornya udah 8 channel, bisa dikeluarkan lagi ke eksternal prosesor lagi gitu. Jadi bisa menambah channel prosesor. Oke. Nah, itu dia teman-teman. Nah, kerennya di setelannya controller ini, kita juga bisa mengakses settingan dari prosesor ya, untuk channel level segala macam. Jadi buat Anda yang cukup advance, yang udah paham tentang settingan-settingan di DSP, ini bakal berguna banget teman-teman. Jadi kita nyetel prosesornya itu bisa langsung di dalam controllernya ini, tanpa harus buka handphone, buka aplikasi, tanpa harus buka laptop ya. Jadi semua menunya bisa diakses lewat controller ini. Jadi keren ya. Ini hanya kalah model nih dibanding Hilux Director nih. Tapi secara fungsi ini keren banget, lengkap banget. Lengkap banget ini semua. Semua udah bisa di set dari sini ya. Oke, sound source levelnya semua bisa di set. Jadi advance ya teman-teman. Udah saya review kira-kira perangkatnya seperti apa, placementnya ya, pilarnya juga kita bikin setengah off axis ya, sehingga tidak menjadi blind spot. Mobil dikendarain masih nyaman, mata nggak terlalu terganggu ya, meskipun dia tetap ada sedikit blind spot ya, orang barangnya gede gitu ya. Oke. Oh no, that is what they all say when they see me pouring some oil. Oh, then gets empty again. Better fill it up before I go. Cause I'm loving it, feeling it, touch me and being it. See what I see, nothing typical. Messing around with it, mix it up, go with it, fuck with it, flow with it, let it all go. Oh Lord, think you know what I'm like, but you don't fall, you lose control. Bittersweet melody when I dance on your fly. Cause I know what you don't, it is me you adore. How does it feel to breathe when you're dead? They've never seen you out of your bed. Cut to the bone, it's broken up bed. How sad. Oh boy, that's so hard. Nah itu dia guys hasil suaranya. Bagaimana menurut Anda? Silahkan kasih komen di bawah video ini ya teman-teman. Kalau mau diskusi kita sangat open ya. Sistem di mobil ini sudah kita rancang sedemikian rupa sehingga dipakainya enak. Memang diusung untuk daily use ya, dan tidak merusak mobil. Segala fungsi mobil tuh masih berfungsi dengan baik ya, dengan suara old school yang bisa ditonjolkan kembali dengan baik ya. Oke, cukup sekian video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. See you guys in next video. Dah.